Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya semuanya, karena di masa sekarang lagi susah-susahnya kayak gini, dan kita harus tetap semangat dan jangan menyerah. Oke? Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kesekian kalinya di pelajaran bahasa Indonesia, dan satu hal yang perlu kalian ingat bahwa ini adalah bab baru. Jadi mungkin kita akan menemukan materi yang baru dan seenggaknya kalian paham dikit lah. Paham secara garis besarnya aja ya. Semoga kalian paham tentang itu. Dan selanjutnya bab terbaru ini ialah teks prosedur. Dan teks prosedur ini adalah teks yang sering kita jumpai entah di pinggir jalan, di internet, ataupun di tempat-tempat ya yang banyak kerumunan orangnya lah. Nah, makanya teks prosedur ini walaupun mungkin banyak yang nganggapnya remeh, tapi ini penting. Penting. Jadi ya kalau misalnya kalian mau bikin tentang instruksi membuat cara apa gitu kan, cara membuat sesuatu, ini kepake. Pasti kepake. Oke, kita lanjut ke materi teks prosedur. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengamati contoh-contoh teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu yang sudah diberikan di materi. Jadi, kalian kalau pas mengamati contoh teks prosedurnya itu, kayak tentang cara melakukan sesuatu atau apa, kalian paham. Kalian bisa tahu ini tuh apa sih? Ini tuh ngapain? Disuruh ngapain gitu. Jadi kalian paham. Nah, yang kedua adalah peserta didik mampu membaca dan memahami contoh teks prosedur yang bersumber di internet. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita bisa menemui teks prosedur yang ada di internet. Nah, di situ kalian harus bisa baca dan paham contoh teks prosedur. Gampang kan? Emang gampang teks prosedur itu. Yang ketiga, kalian mampu menetapkan ciri umum dan struktur teks prosedur yang dibaca dengan tepat. Kalian bisa tahu ciri-cirinya, kalian tahu strukturnya, itu udah bagus. Ya, lebih bagus lagi kalau kalian bisa bikin dengan tepat. Gitu. Nah, apa sih teks prosedur itu? Jadi, secara gampangannya ya, teks prosedur itu tulisan untuk menjelaskan tahap-tahap kegiatan dalam suatu aktivitas. Jadi kayak step by step-nya, tahap per tahap, dan itu tuh nggak belibet bahasanya. Jadi dia jelas dan singkat dan padat. Ya, tujuannya juga untuk menjelaskan gimana kegiatan harus dilakukan agar membaca bisa secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat suatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Jadi tujuannya itu apa? Biar orang yang baca teks prosedur kalian itu paham, bisa paham dan ngerti lah, minimal ngerti. Uh, Seperti kayak proses bikin suatu, bikin kue gitu kan misalnya, atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, habis itu di sini juga ada jenis-jenisnya. Jadi teks prosedur itu nggak cuma satu biji, ada banyak macamnya, jenisnya. Jadi yang pertama adalah memandu
cara menggunakan suatu alat. Terus yang kedua adalah untuk membantu cara memainkan suatu alat. Misalnya, cara memainkan alat musik. Pasti ada aja lah dari kalian yang suka main alat musik kan. Nah, dari situ kita bisa bikin suatu teks prosedur. Misalnya kayak caranya genjreng gimana, misalkan caranya kunci G gimana, itu juga bisa jadi contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah teks yang ketiga, teks prosedur untuk membantu cara membuat. Nah, yang selanjutnya ini adalah teks prosedur untuk membantu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalkan cara menari atau melakukan senam. Misalkan ketika kalian PJOK atau enggak olahraga, lagi penjas lah. Dulu bahasanya penjas kan. Nah, kalau pas lagi penjas misalkan tahap mau lari kan ada tahap-tahapnya. Mau lari itu pertama gimana? Harus nunduk dulu kah? Atau berdiri dulu kah? Atau enggak mau tangannya ke atas dulu kah? Itu masuk ke dalam cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, habis itu kan namanya suatu teks mesti punya ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dalam teks prosedur itu juga ada macam-macam. Kayak misal yang pertama itu ada menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Jadi kalau membuat teks prosedur itu pakai kalimat perintah. Habis itu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya ya langkah tadi step by step dan bisa dilakukan oleh orang yang dituju tersebut. Dan juga yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aktif. Nah, di sini tuh kan ada dua macam ya kata kerja itu, ada yang aktif atau yang pasif. Nah, bedanya apa sih dari dua ini? Jadi kalau yang kata kerja aktif dia misalkan gini, saya membuka pintu, itu aktif. Nah, yang pasif adalah pintu dibukakan oleh saya. Seperti itu. Gampangannya kayak gitu. Jadi, kalau misal kayak tadi bikin kue, masukkan telurnya, bukan dimasukkan telurnya. Beda kan dari antara dua ini. Memasukkan telur sama dimasukkan telurnya. Jadi, yang ada di-nya di depan tuh masuk ke dalam kata kerja pasif. Jadi beda ya, kalian paham kan kayak gitu. Udah gede paham. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Nah, kata penghubung kan ada macam-macam tuh. Jadi bisa dipakai buat ya mengurutkan kegiatan satu persatu lah. Bisa diterapkan nanti. Terus yang selanjutnya mendapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan kegiatan. Jadi ada batasan-batasannya dalam membuat sebuah teks prosedur maksudnya. Jadi ada batasan-batasannya dalam membuat teks prosedur ini. Kayak misal membuat kue tadi ya, lanjutin yang tadi. Masukkan gula sebanyak 1 sendok teh, kayak gitu. Nah, itu jadi kayak ada batasan-batasannya, ada patokannya lah dalam melakukan kegiatan. Tuh. Terus yang selanjutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan ya, ini menjelaskan waktunya, di mana yang harus dilakukan, tempatnya, dan caranya yang akurat. Tuh. Terus yang terakhir, ciri-cirinya adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara runtut. Kalau nggak runtut disebut tips. Pasti kalian banyak nemu di internet.
tips dan trik. Nah, tips dan trik apa misal? Tips memotret dengan estetik kan banyak kayak gitu. Itu bisa jadi tips. Tapi kalau teks prosedur beda lagi. Dia ada urutannya. Urutannya itu eh, mereka udah tertata gitu loh, rapi, udah tertata. Dan ya itu yang membuat teks prosedur jadi sempurna. Lanjut, jadi ada strukturnya teks prosedur ini. Yang pertama, judul, udah pasti ya ada judul. Kayak tadi membuat kue, membuat cookies, atau menyalakan komputer, bisa cara lari. Itu ada tujuannya. Tujuan dari teks yang kalian buat tuh apa? Nah, eh, nggak mungkin dong kalau kalian bikin teks nggak ada tujuannya. Ya kalau misalkan eh, membuat kue, apa tujuannya? Ya biar kuenya jadi kan, biar ada makanan yang mau dimakan. Mau nyalakan komputer, tujuannya apa? Ya biar komputernya nyala, biar bisa dipakai kan begitu. Terus yang lanjutnya ada langkah-langkah atau jenis cara melakukan, atau bahan dan alat untuk jenis cara membuat. Nah, jadi ada bedanya dua ini, antara langkah-langkah dan bahan alat. Kalau untuk yang langkah-langkah ini melakukan, jadi kayak menyalakan komputer tadi. Kan tuh langkah-langkahnya gimana? Langkah pertama, nyalakan, colokkan kabel ke stop kontak. Langkah kedua, pencet tombol powernya. Itu langkah-langkah. Kalau bahan dan alat, ini kayak membuat kue yang tadi. Bahannya ada gula, ada garam, ada tepung, alatnya bisa sendok, bisa garpu, mixer, kayak gitu. Dan juga ada penutupnya. Ya, lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah contoh. Jadi bakal saya kasih di sini contohnya, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi tujuannya mencuci tangan itu apa? Jadi setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Langkah-langkah mencuci tangan. 1. Basahi tangan kemudian pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2 sampai 3 tetes. Dan langkah-langkah ini bisa kalian jadikan, bisa dipasang pahami sama orang. Nggak perlu pakai bahasa yang sulit-sulit. Karena tujuan dari teks prosedur itu kan biar orang paham kan ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lah ya. Bikin simple. Nah, terus ini penutup. Misalnya kan kayak gini. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Jadi penutup yang tadi saya bilang, dikasih nasihat dikit lah ya. Ada nasihatnya dikit, atau mau gimana, bisa. Gampang kok. Tinggal kreatif kalian aja mau bikin kayak gimana. Ya, oke, sekian. Cukup sampai sini aja ya materinya. Saya ada 2 tugas nih buat kalian. Gampang aja, 2 tugas ini. Yang pertama, kalian bikin teks prosedur ala kalian sendiri. Terserah mau yang kayak gimana tugasnya, terserah kalian. Yang penting bahasanya tetap sopan. Sopan dan gak ribet bahasanya. Yang penting itu aja yang perlu diperhatikan. Dan kalian baca ulang materi yang tadi, tonton ulang, terus kalian salin atau ringkes materinya. Serah kalian mau ringkes atau salin, cukup materinya aja, nggak usah pakai contoh. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Hidup masih panjang, dan tetap jaga protokol kesehatan, dan kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.